tipe algoritma untuk perulangan kepada dirinya sendiri adalah tipe rekursif. Oleh sebab itu, dia akan memanggil nilai-nilai atau apapun isi dari objek yang sama di fungsi itu, sehingga pengulangannya baru akan berhenti pada saat memang masukannya sudah menjalankan sesuai dari yang diminta atau diinginkan. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, rekursif berarti kita akan melihat seolah-olah ada tampilan yang sama berulang-ulang. Mungkin kalau kalian nonton film The Matrix, di sana ada contoh yang sama seperti yang kita sedang bahas saat ini, yaitu rekursif atau recurrence. Baik, karena kita harus membangun sesuatu yang mengandung secara kesamaannya adalah mirip sekali gitu ya, tidak ada beda, maka pembangunan algoritma rekursif tentu secara isi atau konten itu harus mengisi sesuai dengan yang kita buat gitu. Jadi ya tentu dia memanggil dirinya sendiri tanpa ada perubahan atau tanpa ada nilai yang berbeda. Oleh sebab itu, kita akan melihat di pseudocode-nya di sini akan ada parameter list yang menyatakan fungsinya pertama kali. Lalu dari sana akan bergantung kepada dua hal, yaitu yang pertama adalah basis induksi dan yang kedua adalah recurrent case-nya. Atau kita bilang mungkin fungsi rekursifnya ya, yang lebih dikenal di mata kuliah lain. Dan dari sana kita akan melihat ekspresi 1 serta ekspresi 2. Nanti yang ada di dalam rekursifnya itu ada fungsi yang memanggil lagi si dirinya sendiri di sini. Sehingga tidak jarang bahwa algoritma ini merupakan algoritma yang nanti pertumbuhannya itu akan signifikan sesuai pengulangannya ya. Dan tentu dia akan berhenti pada saat semuanya sudah dipenuhi. Jadi yang beda dengan iteratif di sini ada dua. Nanti kita akan bertemu tentu dengan claim sama basis induksi dan nilai rekursif. Tetapi kalian bisa melihat tidak ada langsung ditulis secara eksplisit mengenai loop invariant. Oke, saya lanjutkan. Oleh sebab itu, karena kita akan berbicara mengenai ukuran gitu ya, jadi berapa banyak dia akan mengulangi secara recurrence, sesuatu yang ingin diselesaikan secara re itu, atau mungkin number of bit integer itu gitu ya, ukurannya bisa bermacam-macam. Maka kita tentu butuh efek ya, efek yang seolah-olah tuh mirip efek yang kita sudah bahas di matematika induksi. Tetapi untuk deklarasi pengulangan secara keberagaman loop, dia tentu sudah secara utuh mengulanginya di dua hal ini. Gitu. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama melalui basis induksi dan kemudian melakukan pembuktian kebenaran di induksi step. Baik, ini dia contoh yang mungkin kemarin sudah kalian lihat di iteratif ya, yang di sebelah kanan. Dan kita bisa lihat bedanya untuk pencarian nilai maksimum pada saat ditulis dengan gaya atau kita mau membuktikannya untuk tipe rekursif. Nah ini bisa kalian lihat, yang ini yang ada di rekursif ya, saya kasih mungkin R, yang ini iteratif. Dan di sana sudah akan ada definisi atau deklarasi yang memanggil dirinya sendiri di ini nama fungsinya di induksi step. Ini nama fungsinya maksimum, berarti dia manggil lagi secara rekursif maksimum di sini. Berarti dia akan mencari function maksimum n, mengembalikan max dari A1 sampai n. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan A1. Nah, ini basis induksinya berarti. Kalau salah atau jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai max yang ada di sini, yang ada di komentarnya sini. Dan kemudian mengembalikan atau mengambil nama rekursif dari fungsinya.
Kemudian dia akan mengembalikan nilai max di antara semua rekursif maksimum, mulai dari n-1, manggil ya, tadi n, ini sudah berkurang di sini n-1, sampai dengan array a ke n. Karena kan yang dia mulai dari si rekursifnya sudah ada basis, jadi dia pas manggil yang berikutnya, tentu itu akan berkurang. Ini saya kasih garis-garis mungkin ya. Jadi seolah-olah nanti dia akan memiliki sebuah nilai yang nanti sama gitu ya. Ya nanti dia manggil lagi maksimum n-2, n-3, dan seterusnya sampai dengan 1. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan algoritma ini secara rekursif mengenai kebenarannya dan dimulai dari klaim seperti yang sudah kita pernah lihat di iteratif. Klaimnya yaitu untuk setiap n lebih dari 1, berarti nilainya harus sama dengan 1, nilainya akan mengembalikan maksimum. Nah, ini mirip dengan yang ada di nama function ya. Ini saya ambil di sini nama function. Oke. Function maksimum n ini akan mengembalikan apa? Nah, ini yang saya bilang adanya di komentar. Akan mengembalikan nilai yang ada di komentar. Max dari A1 sampai HN. Oke, berarti klaim kita ini perlu nanti dibuktikan sampai akhir mengenai fungsi ini menemukan kembalian komentar yang akan dicari. Dan kita tadi sudah melalui slide pertama bahwa akan ada basis. Basisnya menandakan nilai yang ada atau fakta yang ada di baris pertama. Ini saya bilang juga dengan fakta gitu ya. Oke. Dan dari sana kita punya nilai yang sudah sesuatu pasti benar. If n kurang min 1, kurang dari sama dengan 1, maaf tadi salah, maka mengembalikan A1. Berarti saya bilang, untuk setiap n sama dengan 1, panggil fungsinya ya, panggil nama fungsinya, fungsi maksimum n akan mengembalikan A1. Seperti yang diklaim gitu ya. Baik, basis atau induksi dari basis atau faktanya cukup kita tulis seperti ini. Pertanyaan dulu mungkin? Belum ada Bu kalau dari saya. Ya, baru 16 orang ya. Iya, makasih Ki. Lalu yang berikutnya adalah kita akan sampai ke, saya lanjut berarti ya, kalau belum ada yang mau didiskusikan. Lalu dari sini kita akan melihat nilai yang ada di induksi stepnya. Berarti di dalam pengulangannya atau di dalam rekursifnya. Dia akan memanggil nilai yang ada di pengembalian dari komentar max namanya. Ini fungsinya dipanggil, tapi pengurangan dengan n yang ada di sana, seperti yang saya sampaikan tadi jadi n-1. Dia akan membandingkan nilai max, karena di sini komentarnya A1 sampai n. Berarti ini juga nanti sampai n. Baik, berarti induksi step kita, misalkan berarti sudah punya tadi basisnya n lebih dari sama dengan 1. Tentu kita akan mulai dari 2. Maka si fungsi yang disebut dengan maksimum n mengembalikan jelas A1 sampai AN, max-nya, dari komentarnya. Dan dari sini kita berangkat berarti kita diminta membuktikan nilainya kalau sudah benar untuk n, dia harus juga benar untuk yang n plus 1. Oleh sebab itu, RTP-nya atau request to prove atau akan dibuktikannya, itu nilai yang ada di maksimum n plus 1 mengembalikan nilai max A1 sampai dengan AN plus 1. Kira-kira seperti itu. Karena di induksi step menyatakan apabila dia benar sampai n, berarti n plus 1 juga benar. Dan kita akan buktikan, jawabannya ada di atas ya ini, ke atas dulu. Dan dia akan membuktikan berdasarkan fakta dan induksi step yang sudah dipunya sebelumnya,
Dia akan membuktikan nilai seluruh panjang ini, maksimum N plus 1 ini, mengembalikan maksimum N sampai dengan AN plus 1. Berarti kita bisa substitusi nilai siapa, nilai maksimum N ini. Dari mana? Dari induksi hipotesis. Apa isinya? Kita balik dulu sebentar ya. Isinya adalah dia bilang nilai maksimum N akan mengembalikan nilai si max A1 sampai AN. Jadi yang kita lihat ini kesamaannya ya. Dia bilang dia return max. Berarti di sini saya juga akan membuktikan segala sesuatu yang ada max-nya. Termasuk nanti substitusi dari induksi hipotesis. Ini, yang di sini. Jadi kalian tidak perlu bingung. Kok ada max, ada maksimum gitu. Jadi kembaliannya itu nama atau yang kita deklarasikan di komentar dan dia memang melakukan apa yang diminta dari hasil fungsi atau soal itu. Sedangkan nama fungsi biarkan sebagai nilai yang akan kita substitusi atau sebagai nilai yang memang menandakan bahwa fungsi itu akan melakukan apa yang diminta di return di komentar atau dari soal. Oke, dari sana dia akan mencari max keseluruhan maksimum ya, ini di antara maksimum A1 sampai AN plus 1, maka dia akan menghasilkan maksimum A1 sampai dengan maksimum AN plus 1. Nah, saya bisa bilang bahwa dia terbukti ya, terus terbukti dia akan sama dengan yang ada di bawah tadi. Ini terbukti ya. Oke. Oleh sebab itu, kita sudah selesai membuktikan secara rekursif keseluruhan utuh dari algoritma pencarian nilai maksimum value. Baik, teman-teman di kelas ini mungkin pertanyaan dulu. Sambil menulis, saya tunggu. Silakan. Oke, sambil mungkin menulis, saya pindahkan dulu ya dan memahami begitu. Pindahkan juga algoritmanya biar kalian juga melihat langkah-langkahnya. Di sini saya pindahkan dulu. Bentar. Oke. Sambil menulis dan melakukan, mungkin ada yang ingin kalian coba gitu ya, dari soal-soal itu. Bentar. Oke. Berarti kita akan coba ya, silakan ini yang mau nanti memperlihatkan, ini silakan kalian bisa tulis dulu. Slide sudah saya berikan ya di LMS, begitu. Oke, sambil melihat kehadiran dan keaktifan kalian, mari kita coba pengertian dari yang sudah kalian curhatkan, kesulitan menulis gitu ya. Kita lihatkan, kalian boleh ambil pensil dan kertas dulu atau mungkin gadget yang menyesuaikan ya, tablet maupun mungkin pad, silakan ya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh soal UTS. Soal UTS ya. Yang tipenya sama seperti yang tadi, mirip sekali. Kalau tadi mencari maksimum, ini UTS 2029-2020 ya. Kalau sekarang dia soalnya mau mencari yang minimum.
Ini saya mau kalian mengerjakan saat ini juga sebagai tanda bahwa apakah memang kalau langsung dijelaskan dan tadi belum ada diskusi, ada kesulitan untuk menulis atau tidak. Jawabannya tentu boleh mengikuti dengan gaya yang ada di slide. Atau kalian punya pemahaman sendiri, silakan dituliskan. Yang sudah, boleh menunjukkannya di kameranya. Silakan. Saya tunggu selama 10 menit ya, sampai dengan jam 16.00. Itu soalnya Bu ya. Ya, silakan mengerjakan, saya tulis sampai dengan. Dan tentu akan ada nilai keaktifan ya, atau nilai yang sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan ini. Silakan mengerjakan, kira-kira saya tunggu sampai 16. Setelah ini kita bahas satu soal lagi, baru selesai, tidak lama ya. Silakan boleh dicoba dulu sambil memahami yang kurang di mana atau yang belum bisa menuliskannya seperti apa gitu. Saya mute dulu berarti ya, silakan kalian mencoba mengerjakan. Yang sudah tidak perlu menunggu 10 menit ya, langsung dituliskan saja atau menampakkan di kameranya.
Oke, yang belum nanti kita tunggu teman-temannya ya. Mungkin Alfi belum paham, silakan boleh menunggu atau bisa baca slide ya. Di sana ada soal tadi, saya baru jelaskan di nilai pencarian maksimum. Nah, Alfi bisa melihat di slide yang sudah saya upload di LMS. Oke, saya bantu kalian 4 menit lagi. Di sini ada function minimum. Ya, Alfi sama-sama. Ada function minimum, di sana ada array A0 sampai n-1. Dan diminta mengembalikannya adalah tipenya integer untuk mencari nilai minimum tentunya. Tapi arraynya yang membedakan dengan di slide, dia mulai dari 0 dan berhenti di n-1 tentunya. Jadi nanti induksi stepnya n-1 tambah 1 berhenti di n. Oke. Dan dari sana komentarnya jelas ya. Komentar ini tadi yang menandakan sama yang ada di penamaan fungsi di slide. Komentarnya adalah outputnya bilangan terkecil di antara keseluruhan array itu pasti kita peroleh atau return tadi bahasa Inggrisnya. Dan dari sana kita akan memanggil rekursifnya yang ini. Tentu nilai yang ada fungsinya atau nilai yang serupa dengan nama fungsinya ini. Function ini. Dia manggil ya, ini di bawah. Algoritmanya punya basis tentunya, yaitu if n kurang dari sama dengan 1, maka dia bilang A0. Saya ingin melihat apakah kalian sampai menulis basis ada kesulitan. Karena ini sudah pasti benar atau induksi faktanya, induksi basis untuk faktanya, sama seperti yang disampaikan di slide dan belum ada arraynya gitu ya. Mudah-mudahan tidak kesulitan menuliskan ini. Kalau tidak, dia bilang min dari yang ada di dalamnya fungsi ini, penamaan misalnya ini adalah min ya, ini saya tulis min misalnya, akan mengembalikan nilai minimum dari A ke 0 sampai tentu yang saya bilang tadi. Karena dia mau N plus 1, jadinya dia A ke 0 sampai N-2 dan nanti akan mengembalikan N-1 karena nilai yang ada di komennya dia akan mencari minimum di antara keseluruhan itu. Nah, ini soal UTS-nya nanti. Kira-kira itu. Mungkin ada yang mau mencoba dulu, setidaknya menuliskan sampai fakta ya. 1 menit lagi. Tidak perlu malu kalau salah atau belum tepat. Karena kan kalian sudah juga mencoba mengerjakan soal yang kemarin ya, yang naris pilih ya, atau yoga naris wari pilih gitu. Nah ini saya ingin melihat apakah memang setelah dijelaskan dan langsung melihat soal yang mirip, ada kesulitan menuliskan atau memang seperti apa gitu yang dirasakan kalian. Baik, silakan yang mau mendapatkan ekstra atau sel skor gitu ya. Jangan ragu. Belum ada. Vicky mau coba Ki, Arista, atau siapa Azam, Randika Dwi? Belum ya, ya sudah kalau Belum. gitu. Oh, belum, oke. Kalau begitu untuk presensi pada hari ini, silakan kalian tuliskan yang kesulitannya, tuliskan curhat gitu ya, tuliskan kesulitan yang dirasakan saat mengerjakan soal UTS kemudian rekursif minimum ya.
Karena kalau kalian nggak coba menuliskan, itu akan sama seperti maksudnya kalau kita disabut kan kita karena mencoba gitu ya. Nah ini sama. Kalau kalian bilang kesulitan menuliskan permasalahannya atau bingung gimana cara jawab, berarti harus dicoba apa kira-kira permasalahannya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa kan kita bisa paham ya. Oke. Nah, silakan tuliskan kesulitan kalian mengerjakan soal ini dan itu akan menjadi bukti presensi kehadiran kalian hari ini. Tidak ada yang mau coba nih? Saya bahas. Yakin? Baik, kalau tidak ada, sudah saya tunggu sampai 402 ya. Jadi, tadi kita sudah melihat di soal slide, ada yang sama ya, dengan nama maksimum. Kalau di sini kan berarti A-nya dari 0 sampai N-1. Ini yang saya ambil sebagai solusi, atau tim dosen ambil sebagai solusi gaya menulis mahasiswa ya. Yang eh, kita nyatakan benar, tapi tidak mirip seperti yang ada di slide. Ya sama ya, kalau coding kan setiap orang pasti punya gaya yang berbeda gitu, cara menuliskannya. Di sini dilihat bahwa kita punya asumsi M. Nah, dia nggak bilang minimum atau maksimum yang ini. Dia bilangnya sih di sini adalah M besar. Kalau di slide kan bilangnya tadi max ya. Diasumsikan M, tapi tuliskan oleh kalian apa yang kalian assume atau apa yang kalian suppose gitu. Misalnya M adalah array dari A ke 0 sampai N-1 yang menghasilkan bilangan minimum dari array A0 sampai N-1. Berarti ini dia singkat ya, tapi sebaiknya hindari induksi hipotesisnya karena nanti dia baru ngomong basis ya. Dia asumsikan dulu di sini dari hasil penjabaran asumsi itu. Maka induksi hipotesisnya mengembalikan nilai rekursif atau mengambil nama fungsi. Fungsi minimum A ke 0 N-1 sampai N, nilai ini. Ini ya. Sama dengan yang diasumsikan. Lalu, yang ingin dibuktikan atau request to proof, nilai yang saya bilang induksi step. Karena harus ditambah N dengan N plus 1 yang ini. Ini kan? Mungkin saya different ini ya. Nah ini kalau ini berarti N-1 jadinya tambah 1 jadinya N. Ini ke sini. Dan tentu akibatnya yang di sini karena sudah N plus 1, induksi stepnya ini jadi N. N-1, ini ya saya tulis saja N-1, ya ini kan disubstitusi, N-nya berarti jadi N plus 1 dikurang 1. Ini ya. Jadi hasilnya adalah N. Oke. Kalau kalian nggak nulis asumsi ini atau klaim, ya cukup seperti yang ada di slide boleh ya. Ini gayanya dia. Lalu dia bilang basis, di sini adalah dari N sama dengan 1. Fungsi minimum A ke 0 di basis pertama itu, atau indeks N ke 1 itu. Oke, nilainya adalah apa? Sesuai dengan yang dia tulis. Atau kalian langsung ke A ke 0 juga boleh. Kalau dia misalkannya adalah M A ke 0. Apalagi yang diminta? Dari sana, dia mau juga langkah induksi. Nah, ini langkah induksi yang saya bilang tadi ada hubungannya dengan klaim atau dengan penambahan N plus 1 ya di induksi step. Dan dari sana langkah induksinya tentu dia ingin membuktikan bahwa yang ada di sebelah kiri, ini saya tulis kiri, itu sama dengan kanan. Berdasarkan siapa? Dari induksi hipotesis dan basis yang kita punya. Berarti tadi saya ke atas dulu sebentar. Yang ini saya kasih tanda bintang, RTP yang mau dibuktikan. Ini yang akan dicari ke sini. Minimum A mulai dari 0 sampai dengan N, sampai dengan koma N plus 1, dia panggil, itu akan membuktikan nilai minimum keseluruhan dari minimum A ke 0 N-1
N sampai dengan A ke N. Nah, ini dari mana nih Bu nih yang kanan nih? Kita lihat lagi ke soal. Karena soal mintanya ini ya. Soal mintanya ini. Nah, ini hapus sedikit. Mintanya keseluruhan panjang ini ya. Kita jangan lupa bahwa diminta itu, tapi ada di sini N plus 1 ya. Yang ini berarti sudah, yang N plus 1, N-1, N-1 ini berarti sudah menyesuaikan N-nya. Dengan yang akan dibuktikan. Oleh sebab itu, dia akan melakukan substitusi. Jadi ini menurut algoritma, dia bilang gitu ya komentarnya. Menurut soal juga boleh. Nah, dia akan mensubstitusi nilai yang ada di induksi hipotesis. Nilai yang mana? Nilai yang sudah dideklarasi di atas di klaimnya dia, yang baris ini ya. Saya kasih mungkin tanda kotak saja yang ini. Minimum A ke 0 sampai N-1, N itu berarti yang kotak tadi ini saya bilang, disubstitusi. Hasilnya yang ini. Koma A ke N-nya jangan ditinggalkan. Nah, dari induksi hipotesis tadi, kita bisa bilang ini sama dengan, sama nilainya adalah terbukti akan mencari nilai yang M, dia klaim di awal. A0 sampai dengan N. Karena di sini kan udah N plus 1 ya, jadi terbukti. Nah, ini terlihat berbeda gaya penulisannya dengan yang ada di slide tadi. Silakan, kalian mau mengembangkan atau improvisasi seperti apa? Selama memang terbukti itu benar, itu tentu akan ya dibenarkan ya, mendapat nilai full atau seutuhnya dari poin di soal ini. Pertanyaan dulu mungkin, diskusi. Silakan kalau mau menulis atau mau mencoba memahami dulu. Saya tunggu sebelum kita ke soal Fibonacci. Ada diskusi, pertanyaan silakan ya untuk mencari maksimum, mencari minimum boleh. Ya, Randika Dwi ada pertanyaan nak? Yang mulai dari langkah induksi, Ibu. Nah, bingungnya semua ke bawah. Itu tuh kan minimum yang kiri sama dengan itu dibandingin Ke kanan. ya. Oh, langkah induksi bawah ya. Oke. Ya. Ya udah saya hapus lagi. Oke. Terus bingungnya dari sini ya. Ya. Baik, saya ulang pelan-pelan. Jadi yang diminta dibuktikan di langkah induksi ini, kita mau membuktikan kiri sama dengan kanan, tapi jangan dijalankan dua-duanya. Kalian udah paham itu. Nah, kemudian karena kita harus substitusi ya gitu ya. Dari yang langkah induksi ini, saya ngelihat minimum ini. Minimum ini dari mana nih penulisan ini nih? Minimum ini. Oke. Berarti yang ini saya hapus saja ya, kalian sudah paham gitu. Biar nggak yang lainnya boleh lah. Nah, minimum ini adalah nilai yang atau kesamaan yang ada di request to proof ini. Nah, ini saya tulis aja kiri biar sama. Tulis aja penuh sama ya. Ada yang beda. Apa yang dia minta dibuktikan? Yang ini. Nah, saya tulisnya apa? Hasil akhir ya, return aja deh. Kan udah diklaim gitu. Berarti dia klaimnya mengembalikan nilai M. Dia bilangnya M, tadi saya udah kembali ke atas. M balik lagi ke atas, kita balik lagi ke atas. M itu yang ini, minimumnya dia. Nah, balik ke sini ya. Ini gayanya dia. Kalian boleh tulisnya dengan min gitu, membedakan dengan nama fungsi ya. Kalau di slide maximum value tadi nulisnya max, kalau ini dia M besar. Tapi konsisten, jangan tiba-tiba jadi M kecil gitu. Pasti error atau mengurangi nilai tentu. Nah dari sana dia kembali ke kiri, kita kembali ke kiri. Terus dari kiri ini dia membuktikan yang return tadi. Pakai apa? Oh, balik dulu. Kan kalau dari sini kita langsung, kalau kalian mau langsung tulis yang return juga boleh. Tapi apa si return itu? Isi si return itu. Berarti kan keseluruhan dari yang diminta algoritma ya. Saya ini kok ini keseluruhan dari sini. Tapi ingat, yang ada di sini ini belum ditambahkan dengan tadi yang saya bilang dengan N harus disubstitusi karena request to proof dengan N plus 1. Ini juga disubstitusi N sama dengan adalah N ditambah 1. Oleh sebab itu bukan nilainya N-1 lagi ya.
tapi adalah N. Makanya dia bilang menurut algoritma. Atau saya bilang tambahkan aja ya dari soal. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di kelas ini bingung, Bu, saya sudah di langkah induksi ini. Oke. Lalu apa yang harus saya lakukan? Lihat RTP kalian. Biasanya kita RTP nulisnya di bawah ya, atau di slide nulisnya di bawah kan. Cuman dia nulisnya begini aja. RTP-nya duluan gitu. Nah, dia nulis baru di langkah induksi. Oh, berarti saya akan ke RTP nih. Apa yang mau dibuktikan? Yang mau dibuktikan ya berarti N plus 1. Kembaliannya apa? Bentar, ada chat apa nih? Oh, kalian menjawab itu ya. Ya, kembaliannya apa? Kembaliannya berarti keseluruhan yang diminta ada di soal gitu, yang ini. Dengan sudah disubstitusi ya nilai N-nya. Jadi jangan langsung dengan substitusi N sama dengan N tambah 1. Jadi jangan langsung juga nulis ininya, ini N-2, N-1, tapi sudah disubstitusi N sama dengan N tambah 1. Karena kita mau membuktikan yang sudah ditambah 1. Oke, ini saya kasih aja begini biar nggak yang udah ditambah 1. Oh, di bawahnya ya harusnya ya. Biar nggak salah gitu ya. Nah, ini saya tulis saja ya. Ini titik-titik-titik tadi kesamaan 1. Lalu kita mulai jabarkan atau mulai melihat dari nilai yang ada di langkah yang sudah kita punya ya. Yang sudah kita punya apa? Selain RPP, IH gitu. Atau ada basis induksi. Nah, berarti dari sini dia akan melihat tentu memanggil nilai yang ada di induksi hipotesis. Yang mana ini? Yang saya kasih kotak tadi. Pasti induksi hipotesis akan melakukan itu. Atau kita bilangnya induksi step bahasanya ya. Berarti nilai minimum ini kita substitusi. Sehingga apa? Sehingga nanti yang lainnya tulis aja sama ya. Sehingga nanti kita dapatkan nilai yang sama. Dengan return yang akan diminta. Pertanyaan minimum saya bacakan yang ini. Dari nilai M A ke 0 N-1 sampai dengan A ke N. Kira-kira nilai hasilnya apa yang diperoleh? Kalau kalian mau 2 baris lagi, tulis lagi dulu minimum di sini, tulis lagi gitu ya. 1 baris lagi, ada sama dengan juga boleh. Saya tulis dulu. Sama dengan, misalnya di sini minimum, ada lagi M besar, nilainya adalah A 0, nah, titik-titiknya, titik-titik sampai dengan A N. Nah, ini boleh tulis lagi dulu. Tapi dia langsung disingkat atau langsung kepada jawaban biar cepet gitu ya. Ya udah, kalau gitu saya langsung aja bilang berarti nilai ini sama dengan MA 0 sampai dengan N yang diminta di kita. Gitu ya. Sama ya, kiri sama kanan. Oh, maksud saya return sama yang ada dibuktikan gitu. Kalau kalian mau melengkapi langkah, pastikan yakin ya. Tapi kalau masih banyak waktu, tulis saja keseluruhan langkah sehingga memang semua dapat dilihat ya. Contoh yang ini misalnya dengan substitusi, terus ada titik-titik 1, kemudian ada lagi langkah yang min M A0 sampai AN. Lebih baik ditulis supaya yang membaca lebih paham. Baik, bagus pertanyaannya. Dika, yang lain mungkin sambil dirasa melihat, memahami, menuliskannya ya. Saya mute dulu. Ini sambil ngobrol ya.
Oke, baik. Kalau ini sudah ditulis atau sudah dilihat, bisa kita lihat kembali ya ke slide tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sambil menuliskan yang ada di chat box mengenai kesulitan kalian. Ya, Ricky. Bu, tadi Dava ada yang nanya itu buat substitusi di langkah induksi, saya juga agak bingung tadi. Oh, oke. Substitusinya ya. Baik. Ya, ya, ya. Saya baru baca pertanyaannya. Nah, di sini untuk langkah induksi substitusi, kalau kalian bingung, jadi gini. Pada saat kita, saya mungkin stop present dulu sebentar ya. Pada saat kita bertemu dengan sebuah hal untuk correctness proof, dan itu mulai dari iteratif sampai dengan rekursif, semua sama gayanya. Apa kesamaan gayanya? Berarti kalau saya ambil di slide ya, nanti saya kembali lagi ke soal itu. Kalau kita mau substitusi, biar terlihat mudah. Mana tadi kita punya minimal? Kalau kita mau substitusi, berarti kita sudah punya nilai yang ada di atasnya atau nilai sebelumnya. Ini ya, saya solusi aja langsung. Sebabnya apa? Sebabnya berarti nilai yang akan kita cari itu sudah ada sebelumnya. Nah, yang ini yang kita bisa lihat contoh ya. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Kalau tadi mirip ya soalnya. Ini soalnya sebelah kanan nih, yang ini soal. Saya kasih warna merah. Mirip ya, cuman tadi minimum. Dan mulai dari 0 berhenti di n-1. Kembali ke substitusi, berarti pada saat kita sudah punya klaim, tadi dia punya asumsi ya, jawaban kayak dia tadi. Kita punya klaim, oke, lalu ada basis di sini, dan ada induksi step. Nah, dari tadi kan dia bilang substitusi dari induksi step. Kalau kita mau membuktikan sesuatu, ini contoh ya RPP, berarti dia ini dia ditanya nih, buktiin gitu ya. Ini soal yang kita angkat-angkat untuk dibuktikan di sini, pakai yang N+1 induksi step itu. Lalu, ya dia coba mengacu kepada algoritma, nilai maksimum N+1, ini dia panggil lagi ya. Dia panggil lagi RTP-nya kan. Ini RTP, saya tulis saja. Coba di sini RTP, soal RTP. Akan mengembalikan maksimum N sampai dengan AN+1. Oke, kok tiba-tiba ini Bu? Nah ini kan tadi saya bilang ini return, kalau yang di soal jawaban daya dia tadi, ini harus sama dengan yang di garis bawah 2 saya ini. Berarti kalau kita mau substitusi, saya pakai biru, nilainya kita ambil. Nilai dari maksimum N+1, return max ini, ambil dengan yang ada di sini ya. Lalu manggil rekursifnya kan. Oke. Siapa variabel N? Sampai mana N+1? Tadi dia bilang jadi soal. Nah, kita juga bisa pakai soal tadi yang udah ditambah N-nya sama dengan ini N+1. Semua ya yang saya kasih warna biru. Lalu, substitusinya gimana Bu? Kita panggil induksi hipotesis. Yang mana ini dia maksimum N. Dilihat dulu. Berarti ini ada yang sama nih. Nah, saya kasih warna biru dia aja deh. Yang lain saya hapus. Berarti yang maksimum N itu harus sama dengan yang ada di induksi hipotesis. Apa sama dengannya? Sama dengannya dia bilang return ini. Berarti kita tulis sama persis. Ini kan sama dengannya. Nah ini sama. Tulis sama persis dengan returnnya dia. Nah ini substitusi. Saya tulis ya, mungkin biar nggak loss gitu ya. Itu nggak salah paham. Substitusi ya. Substitusikan. Dari mana? Ini dari IH atau induksi hipotesis. Lalu kita punya nilai max, maksimum, dia manggil lagi max, di antara yang max dari A1 sampai AN, dan kemudian dia akan lakukan max lagi, saya ambil pointer dulu, nilai max dari max A1 sampai N, tapi dia pengen nyari yang maksimum lagi sampai AN+1. Ya tentu maksimum dari pertama sampai AN+1 itu.
Atau kalau misalkan perlu digambarkan array-nya juga nggak masalah. Ini n plus 1 ya, berarti ini n. Nah ini berarti ya jelas n minus 1. Kalau yang ada di tadi itu, kita mulainya ini dari 1. Taruhlah ini yang lainnya. Nah tentu kalau kita mau mencari nilai yang ada di antara array 1 sampai dengan n plus 1 di sini, ya kita dapat array maksimum di antara sepanjang itu. Tinggal menuliskannya aja kan. Terbukti dengan yang ada di garis 2 yang dia minta buktikan. Nah ini harus kita cari, kita buktikan. Atau kita tuliskan gitu. Kalau yang tadi berarti dia mau membuktikan dari mana. Saya pakai hijau yang belum ada lagi di sini 0. Tapi dia berhentinya hanya sampai sini gitu ya. N. Berarti dia minta dibuktikan yang ini. Minimum dari 0 sampai dengan N. Makanya tadi dia di bawahnya nulis ya. Nulisnya apa? Nulisnya M aja ya. Kok maksud? Nulisnya M aja. M besar gitu. Nilai dari, saya tulis gini aja. A 0 sampai N. Terbukti gitu. Tapi klaim ini tentu harus sama dengan yang kita punya ada di induksi step atau RTP-nya ini. Saya garis lagi yang hijau. Nah itu substitusi. Oke, pertanyaan dulu di slide ini kita sebelum balik ke soal. Kebayang substitusi ya? Jadi itu yang ada nilai n-nya tuh pasti harus ditambah 1 ya, n plus 1. Setiap ada nilai n. Betul, nah di induksi step itu berarti kita melebihi dari array itu gitu. Mau dia berhenti di n-1, mau dia berhenti di n-2, kita tambahin atau substitusi n sama dengan n tambah 1, betul. Oke, Bu. Oke, saya kembali ya. Ini udah paham, kita kembali ke soal tadi. Gayanya menuliskan sama. Berarti substitusinya ada di nilai yang sudah dia deklarasikan. Jadi, ibaratnya kita punya soal, kita ambil nih yang udah pasti benar fakta. Yang kedua, oh kan dari matematika induksi bilang ada induksi step yang menyatakan bisa benar atau bisa kita klaim benar keseluruhannya kalau apa? Kalau dia sudah ada n plus 1 pasti benar. Ini induksi step. Kenapa dia nggak pakai loop invariant? Saya udah bilang tadi di slide yang awal, karena ini sudah termasuk di dalamnya kalau untuk rekursi. Lalu cara substitusinya apa? Berarti dari yang nilai sudah kita berikan n sama dengan n plus 1, ini ya, substitusi gitu ya. Dari sana kita akan buktikan sampai dengan kita peroleh hasil return ini, yang tadi saya bilang. Nah, kalau dia, tadi substitusinya, ini saya pertegas lagi dengan warna hijau, ada dari IH. Dari IH yang sudah melihat algoritma tadi ya, yang sudah ditambahkan n plus 1. Dari IH apa? Nilai yang mengacu kepada M yang ada di sama dengan IH ini. Yang saya kasih kotak lagi ya, kotak hijau. Ini saya kasih kotak hijau. Sama dengannya. Dihapus aja ini biar lebih clear gitu. Nah ini yang warna hijau. Berarti setelah disubstitusi kita akan peroleh kayak tadi saya gambar array-nya. Dia mau membuktikan, diminta kalau dia ada, harusnya kan n plus 1 ya, tapi yang di sini dia berhentinya sampai soalnya n-1, mulainya dari 0. Dia menyesuaikan, berarti ini 0, ini n-1, ya. Berarti ini yang saya ambil sebagai si rearsir yang mau kita buktikan biar nggak rancu. Nah dari sana ya ini 1, ini n2. Ya berarti dia mau buktiin keseluruhan dari ini, dari A0 ini, sepanjang ini, sampai dengan n-1, ajak lagi si n, ditambah lagi kan, ini koma an. Kalau mau nyari minimum ya kita jelas, secara logika pun pasti akan mencari nilai yang minimum dari sana gitu kan. Jadi ya nggak perlu ragu gitu. Dia mau cari yang pertama nih, sampai sini.
belum diajak yang arsir. Nah, kemudian koma AN, nah sini juga. Minimum di antara yang keseluruhan array ini ya berarti dia mendapatkan minimum sampai N. Terbukti gitu. Kira-kira gitu. Saya hapus saja biar nanti nggak salah maksud. Oke, silakan. Pertanyaan lagi, diskusi. Sambil saya baca ya yang kalian tulis. Randika, saya bingung Bu buat analisis algoritma. Oke, good. Saya kurang paham, Rizky. Langkah-langkah induksi. Alfi masih bingung di basis dan langkah induksi. Oke, Vi. Rizky kurang paham. Oke. Adam, basic ya. Oh, basicnya ya. Faktanya ya, basis. Oke. Azam, oke. Abu Riza, bagian induksi. Oke. Bayu, substitusi, Putri. Baik, ada 19 orang, berarti dikurangi saya 18 ya. Dava kurang paham. Induksi. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi dulu sebelum kita ke soal Fibonacci? Mungkin dengan soal baru kalian lebih paham ya. Jadi ini, oh iya, bayang ya, max sama min ya. Oke. Berarti untuk soal itu jawabannya sampai bawah itu, Bu? Iya, cukup nggak perlu terminasi, nggak perlu lagi loop invariant. Jadi yang namanya lebih mudah ya, rekursif itu lebih mudah dalam artian barisnya lebih sedikit gitu. Selama memang kalian paham yang kalian tuliskan. Jadi benar gitu menuliskannya. Nah ini udah nggak ada lagi, ini soal berikutnya. Udah selesai. Saya stop termasuk yang di slide tadi. Yang di slide juga tadi cuma itu. Nggak sampai apa? Nggak sampai terminasi, nggak sampai harus loop invariant juga gitu ya. Itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kalian ya. Nah ini udah selesai. Ini udah Fibonacci. Oke. Pertanyaan dulu mungkin. Latihan bisa ya. Jadi nanti ada sudah tugas di LMS untuk melatih kalian. Termasuk yang tugas minggu lalu. Ini saya sebelum ke Fibonacci ya. Tugas minggu lalu bisa kalian kerjakan untuk sekalian melatih menjawab atau menuliskan atau akan terjawab semua kebingungan kalian yang ditulis di chatbox mudah-mudahan. Kalau gitu kita lihat dulu soalnya ya yang ada di tugas kalian. Ini tugas kalian. Baik, sebentar. Sudah saya upload di LMS. Kalian bisa juga sudah mulai mengerjakan. Saya gabung ya tugasnya. Ini jadi tugas 01. Belum keluar memang. Waktunya lama, masih minggu depan. Nah, dari tugas ini, kalian sudah mengerjakan yang kemarin, yang dipilih soalnya oleh Nares ya, atau Yoga. Yang ini sudah kalian kerjakan, tinggal kalian salin. Oke. Nah, yang kedua ini, ini mana ini? Salah ya. Yang kedua ini nanti kalian membuktikan yang siapa? Rekursif ya. Nah, tadi sini. Karena untuk kelas lain. Nah, yang ini. Jadi harapannya dengan mengerjakan tugas ini mulai terbiasa, dan tadi saya mencoba di kelas ya. Ternyata masih ada hambatan-hambatan yang kalian tulis. Jadi saya paham apa yang dirasakan setelah menyimak penjelasan satu soal gitu, pembahasan satu soal. Ini tugas kalian. Saya sudah upload ya. Yang pertama sudah kalian kerjakan, silakan bisa kalian lampirkan gitu jawabannya di bawahnya. Boleh tulis tangan, boleh juga diketik, silakan. Sudah saya tuliskan tambahan ketiknya di LMS-nya. Lalu soal yang kedua ini soal rekursif. Ini UTS yang tahun lalu juga. Kalian diminta membuktikan ini ada rumus. Sehingga nilainya terbukti akan melakukan perhitungan ini. Nah ini tadi yang bilang di komentarnya kesulitan mengenai induksi atau masih bingung di basis. Mudah-mudahan dengan soal ini lebih paham. Karena apa? Karena soal ini mirip sekali dengan pembuktian matematika induksi.
Dia manggil request function sum quadratic sequence, di bawahnya dia panggil lagi ya. Ini. Rekursifnya maksud saya. Jadi soal ini poinnya 50, poin yang berikutnya 25, tipe rekursifnya agak sedikit beda. Ini mirip dengan yang kalian kerjakan di minimum dan maksimum. Barusan saja. Satu lagi nanti kita sebelum berakhir Fibonacci ya. Di sini function multiply mengalihkan Y kali Z, ada basisnya. Kalau Z sama dengan 0, maka kembalikan 0. Kalau tidak, kembalikan perkalian dari 2Y, yang ini difloorkan atau dibulatkan ke bawah. Lalu di sana dia bilang ditambah dengan Y yang merupakan perkalian dengan Z dimoduluskan dengan 2. Nah, silakan kalian bisa melengkapi tugas satu ini, karena di CLO1 pembuktiannya ada 2, iteratif dan rekursif. Masih lama ya. Jadi dirasa-rasa saya jelaskan lagi Fibonacci, dirasa-rasa untuk tugas ini dan kesulitan kalian apa, lalu mudah-mudahan bisa membantu menjawab di tugas, terutama apalagi untuk UTS gitu. Cukup ya pembahasan tugas ya. Dikerjakan masing-masing satu orang di lain lain. Lagi saya kembali ke soal berikutnya. Yang ada di mana sih? Ini sebentar. Oh ini dulu. Kita ke Fibonacci. Gimana, mau break dulu atau langsung? Break 10 menit atau langsung? Langsung aja. Langsung bisa ya. Maksudnya biar cepat selesai, mungkin ada, saya juga pilih langsung, takut ada yang di daerah bagian lain ya, mau sholat atau apa gitu, atau sudah kemalaman. Baik, kita coba yang gaya yang saya sudah contohkan juga di iteratif, ada kata-katanya. Nah ini mirip tadi ya, dengan soal yang multiply nih gayanya. Seperti ini penulisan. Dia diminta membuktikan bahwa Fibonacci-nya ini pasti mengembalikan Fn. Dilihat di sini nak. Soal ini juga sama. Bu, ini kan algoritmanya FibN. Ada basisnya if n kurang dari sama dengan 1, maka kembalikan n. Oke, basis. Lalu rekursifnya, induksi stepnya ini. Mengembalikan FibN min 1 tambah FibN min 2. Udah sama-sama ingat ya. Kalau saya ulang dulu sebentar. Di sini kalau kita punya FibN, saya punya fungsi rekursifnya, sama-sama ingat yang ada di matris maksud saya. Kalau dia n-nya sama dengan 0, kembaliannya 0. Atau kalau dia bilang n-nya sama dengan 1, kembaliannya 1. Atau kalau dia perlu fib, berarti fib 0 ya, atau f0. Nah ini fib 1. Yang di sini berarti ya keseluruhan itu. Saya udah juga jelaskan yang ada di iteratif ya. Oke. Nah ini fungsi rekursif. Nah yang perlu saya tekankan di sini, sama seperti tadi, kalau di sini semua fib, ini semua fib, ini semua fib. Kenapa tiba-tiba di bawahnya harus membuktikannya adalah Fn prime? Ini yang perlu kalian hati-hati dan lebih cermat ya. Berarti nanti pada saat di hasil akhir kita akan membawanya ke F0, F1, atau tidak menuliskan lagi fungsinya. Paham ya? Sama kayak tadi ada min, bedakan dengan fungsinya. Min untuk fungsi minimum, max untuk fungsi maksimum. Oke. Saya lanjutkan. Di sini klaimnya adalah berarti kita harus membuktikan dia benar untuk keseluruhan dari hasil Fibonacci-nya. Penulisannya untuk setiap n0, fungsinya apa? Mengembalikannya Fn. Fungsinya Fibn, mengembalikan n. Oke. Kalau yang tadi dia asumsikan ya, yang di mahasiswa tadi coba jawab juga. Oke. Lalu di sini langkah basisnya kembali ke algoritmanya. Tadi dia bilang if n kurang dari sama dengan 1, maka kalau n0, Fibn-nya ini memberikan F0 seperti saya bilang tadi.
atau sama dengannya 0 ini. Nah, dia sudah membawa yang diminta di soalnya. Sama kayak tadi, berarti functionnya namanya maksimum atau minimum, tapi dia bilang kembaliinnya mau apa, max, mau min. Tuliskan seperti itu. Yang n sama dengan 1 juga sama, tip n memberikan nilai 1 yang merupakan f1. Baik, tadi yang bilang sampai basis ada kesulitan. Contoh ini gimana? Ada pertanyaan? Minimal tugas nomor 3 berarti nomor 3 dan nomor 2 ya. Bisa? Gimana ada kesulitan? Saya panggil ya. Yang tulis basis tadi siapa ya? Nah ini, Adam. Adam, gimana Adam? Adam Syahputra Arifin Hasibuan. Lagi enggak ini ya? Oke. Selain Adam, ada siapa lagi yang menyatakan ada di basis? Oke, Alfiansyah. Vi, gimana Vi? Lebih better ya? Lebih bisa paham ya? Jadi pada kemana nih? Oke, saya lanjutkan dulu ya kalau gitu. Oleh sebab itu, berarti kita butuh nilai induksi stepnya atau langkah induksi. Yang ada di klaim bahwa kita akan punya nilai yang lebih dari 1 atau mulai dari 2 ya. Ini untuk mau ngeklaim 2. K kurang dari N. Pakai variabel baru. Kalau kalian pakai yang lain juga boleh variabelnya. Jadi ada F ke K gitu ya. Bentar, saya langsung aja ke bawah. Ini kan nulisnya gini ya. Saya langsung aja sampai bawah biar cepat. Nah, dari sini dia akan membuktikan yang tadi hubungannya dengan substitusi. Akan dibuktikan Fn sama dengan Fn. Nah, dari algoritma tadi yang udah saya bilang n plus 1 itu berarti Fn akan menghasilkan Fn plus 1 tambah Fn min 2. Dari hipotesis induksi, kita punya Fn sama dengan nilai untuk Fn min 1 tambah Fn min 2. Maka terbukti bahwa algoritma ini akan memberikan hasil Fibonacci. Nah, seperti ini aja. Mungkin ada pertanyaan, selesai. Lebih sedikit ya, dibandingkan iteratif. Ada yang mau disampaikan mungkin pertanyaan? Silakan mau menuliskan dulu atau diskusi ya. Ini saya ke bawah ya. Nah, biar ada Fn-nya gitu. Kata-kata terbuktinya maksimum value juga ada. Oke, silakan mau ada yang disampaikan ini. Ya, terbuktinya belum ditulis kalau yang di sini malah ya. Saya tulis saja ini terbukti. Nah, silakan ini sudah selesai untuk Fibonacci rekursif. Kita bisa selesaikan perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Bu, saya mau nanya, Bu. Zam. Apa tuh, Zam? Yang algoritma Fibonacci n kurang 1 plus n kurang 2 itu dapatnya dari mana, Bu? Dari algoritma, dari soal. Tadi kan juga disebut yang di awal. Mana tadi? Nah, ini kalau mau algoritma dari soal ya. Makanya tadi saya bilang ini soal aja. Soalnya. Kita balik dulu ya, Zam ya. Ini algoritmanya pas banget lagi. Ini aja deh, langsung contoh Fibonacci. Nah, dari soal ini. Ini. Tip N, ini kan sama dengan tip N. Ada dua kondisi ya. Dia langsung ambil yang else-nya ini, Zam. Soal ini yang paling bawah. Saya kasih titik-titik satu tadi yang di soal UTS cara jawab. Ini dari soal atau dari algoritma. Tip N return tip N min 1 tambah tip N min 2. Nah, dari sana dia langsung ke bawahnya sebentar saya. Nah, ini dari soal ini. Tip N sama dengan tip N min 1 tambah tip N min 2. Kalau tadi yang pertanyaan Andika ya, Bu, kalau gitu setiap langkah induksi akan membuktikan N sama dengan N plus 1. Boleh. Kalian kalau di sini mau RTP-nya N plus 1 ya nggak ada masalah ya.
tinggal sesuaikan, dan ya sama aja. Dia kan pasti akan, kalau di sini kita bilang fit n plus 1, ya ini berarti penambahannya juga pasti n tambahin 1, n ya. Ini tambahin 1, n min 1. Sama saja. Cuman kalau yang di sini dia langsung memberikan pendekatan yang sederhana gitu. Karena memang Fibonacci seperti ini, dan ini boleh. Fibonacci, faktorial, silakan. Tapi kalau yang untuk maksimum, minimum tadi, atau contoh multiply kalian, dan contoh tugas 2 dan 3 kalian, silakan substitusi n sama dengan n plus 1. Oke, ini contoh lain ya. Ada yang di slide atau ada yang di PDF ini. Yang di slide sudah saya upload, yang PDF ini gaya penulisannya akan saya upload setelah ini, termasuk video pengajaran. Baik, ada lagi? Saya selesaikan dulu kalau begitu. Oh iya ya, foto bersama dulu ya sebelum stop recording. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup ya? Sambil menulis. Baik, saya akan meminta kalian menghidupkan kamera karena akan kita sudahi di 50 menit kedua, tadi tanpa istirahat ya. Dan kalian bisa belajar mandiri. Untuk minggu depan, kiranya akan ada pembahasan dari pengerjaan kalian itu, atau review iteratif dan rekursi. Silakan yuk kalian hidupkan dulu kameranya. Oke, Dika sudah, Azam, oke, Alfi, Vicky Ariesta, Dava. Dav, sehat Dav? Ini dia Ulhak nanya kemarin ke saya nih. Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, Ramawaldi Putra gimana? Kayaknya saya udah pernah ketemu juga ya di kelas apa ya gitu ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alfi di mana, Vi? Kamu kok pakai masker, Vi? Di luar ya? Ya sudah, yang penting jaga jarak kesehatan ya. Nah, Ricky Ariesta, saya ini ngefans sama bangkunya ya. Oke, kalau belum, yang lain sudah? Baik, gaya yang formal dulu ya, baru untuk bebas mungkin, karena sedikit ini cuma satu layar. Silakan 1, 2, 3. Oke, nah yang shoot kedua, untuk membuktikan kita tidak tertekan ya, mengerjakan ini, mengikuti perkuliahan ini, silakan boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian. Banyak soal tentunya yang perlu kalian pelajari atau pahami pelan-pelan saja. Saya juga tidak banyak dulu memberikan soal-soal yang sangat rumit. Nah, untuk yang tugas, makanya saya kasih tugas nomor 2 untuk